Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo ya. Tema kali ini Virgo adalah koneksi dari Twin Flame, Soulmate, dan Karmic. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, Virgo. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian, bintang Virgo. Dan maaf agak sedikit berisik. Seperti biasa anak saya menemaniku, dia lagi bermain di samping ya. Maaf kalau suaranya terdengar di dalam video. Dan semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas, dan maaf atas ketidaknyamanan kalian ya. Oke, di sini saya mau bagi 3 kartu. Saya sudah menarik energimu. Di sini koneksi Twin Flame, koneksi Soulmate, dan koneksi Karmic ya. Jadi ada 3 pile di sini, di mana kamu akan kita lihat koneksi Twin Flame, Soulmate, dan Karmic ya. Oke, saya mulai dari Soulmate dulu ya. Twin Flame. Jadi untuk Soulmate saya sisihkan, dan untuk Karmic saya sisihkan. Di sini saya akan memberikan kisi-kisi ataupun koneksi kamu, di mana kamu yang nanti sendiri menentukan siapakah orangnya ini ya. Cuman saya memberikan ciri-ciri atau koneksi dia saat ini, kondisinya saat ini ya. Kamu yang menentukan ya, apakah kamu terkoneksi dengan si A ini karmiku, atau si B ini soulmate, atau si C ini twin flameku ya. Jadi kamu yang menentukan. Saya hanya bisa memberikan koneksi atau apa yang dia rasakan saat ini terhadapmu, ataupun energinya bisa terbolak-terbalik yang kamu rasakan terhadapnya ya. Oke, berikan energimu lagi untuk twin flame ya. Twin flame dari Virgo. Sini saya mau ambil 5 kartu. Kartu pertama keluar adalah The Fool. Kartu kedua adalah Ace of Cups. Di kartu ketiga di sini keluar Queen of Cups. Berikutnya ada Ten of Swords. Dan satu lagi di sini ada Nine of Swords. Jadi koneksi kamu dengan Twin Flame, di mana saat ini kalian saling menunggu, ada penantian ya, di mana memang sangat-sangat tersakiti. Ini saling menyakiti ya. Entah mungkin karena ada perbedaan visi misi, ada perbedaan karakter, ada perbedaan budaya, agama, usia, intervensi orang luar, dan ya mungkin orang tua juga restu nggak ada, ataupun mungkin masalah keuangan. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Dimana di sini karena ego akhirnya berpisah. Dia menyesali tuh ada tangisan di sini. Dimana pada saat kamu entah dia ya, posisi terpuruk ya, dia selalu mengangkatmu, kamu pun juga selalu mengangkatnya. Kalau ada dia terluka, kamu akan menemaninya, memberinya hiburan. Sama, dia juga tidak meninggalkanmu. Ini bukan masalah karakternya, tetapi seolah-olah dari energi ini, Twin Flame ini adalah
Yang membuat kalian bersedih adalah nasib atau takdir. Dia ingin sekarang move on, ataupun mungkin kamu yang mau move on, ya, tetapi tetap aja masih terkoneksi, masih aja ingin ke dia, masih aja ingin bersamanya, masih merindukannya. Ya, seolah-olah saya nggak bisa move on. Ya, ada beberapa yang saya merasakan di sini energi Virgo, kayak macam contoh dia berbicara sama saya ya, Kak Ica, saya ingin move on tapi nggak bisa. Iya, memang seperti gitu, nggak bisa. Karena separuh jiwamu ada di dirinya. Dirinya itu ada di dirimu juga. Kamu merasakan kesepian, dia pun sama. Kesepiannya sama seperti dirimu. Kamu merasa kebahagiaan, sama, dia bahagia bersamamu. Ya, apa yang kamu rasakan merindukannya, dia sama merindukan. Walaupun mungkin kondisinya dia banyak menipu diri sendiri. Ataupun bahkan mungkin kamu seolah-olah menipu diri sendiri, saya nggak butuh dia, padahal kamu sangat merindukannya. Dimana seolah-olah dia itu adalah jantungmu. Ya, dimana kamu penuh drama, akhirnya kamu tertikam sendiri. Ya, seolah-olah dia yang menikamu juga dari belakang. Kenapa? Karena rasa cuek itu. Ah, dia sudah nggak cinta saya. Padahal dia tuh drama loh. Untuk apa? Untuk kelihatan baik-baik saja. Untuk apa? Untuk terlihat ya artinya tanpamu saya bisa hidup gitu. Padahal sebenarnya itu membuat dirinya juga terluka atas perbuatannya sendiri. Ataupun ingin melukai diri sendiri. Karena dia sudah tahu bahwa saya tidak bisa hidup tanpa kamu, Virgo. Ataupun mungkin Virgo, kamu tahu bahwa saya tidak bisa hidup tanpa dia. Dia yang menopangku, dia yang penolongku, dia yang bisa membuatku happy, dia yang bisa membantuku. Tetapi kenapa saya malah pergi meninggalkannya? Kenapa saya pergi menyakitinya? Bahkan saya menipu diri sendiri dan menyakiti diri sendiri. Ini yang terjadi. Dan nah ya, akhirnya dia terjatuh. Dimana saat ini kondisinya mungkin ada keterpurukan ekonomi, mungkin juga ada berselisih paham dengan pasangannya saat ini, kalau seandainya dia sudah mempunyai pasangan, dan akhirnya membandingkan antara dirimu dengan dirinya. Dimana kamu yang terbaik dari yang terbaik, yang mungkin dulu dia berpaling dari dirimu, seolah-olah saya bisa mendapatkan cinta dari orang yang A, atau si B, atau si C, yang mana bisa menggantikanmu dengan mudah, tapi ternyata kamu tidak tergantikan, walaupun mungkin dia sudah beberapa kali mencoba berpaling, atau bahkan di sini ada triparty, dimana dia memilih yang lain, dan akhirnya meninggalkanmu, sehingga di sini ada luka batin yang dia tinggalkan kepada kamu. Kamu bisa menyesuaikan ya. Dan ini bukan hanya untuk ke pasangan, bisa juga ke sahabat, twin flame ya. Tapi ini energi yang paling utama dominan saya merasakan di sini ya, energi pasangan. Makanya saya bilang ke pasangan, contohnya ke pasangan. Kenapa? Karena energi paling dominan yang saya ambil. Tetapi ada juga orang tua yang mana merasa bahwa saya ini bukan seperti orang tua, saya dengan dia itu seperti sahabat, dengan anak gitu ya. Ini ada seperti gitu. Jadi kemana-mana dia temani, kemana-mana ya saling mengimbangi. Dia temani mamanya pergi belanja, nih contoh ya, dia temani mamanya beli belanja, tapi anaknya juga ambil-ambil ya. Jadi maksudnya ambil-ambil dalam artian ya kebutuhan dia dikasih masuk di keranjang, nanti mamanya bayar. Jadi sama-sama saling mengimbangi. Dia yang setir mobil, dia yang jaga mamanya, tetapi semua kebutuhan mamanya juga penuhi apa yang dia mau. Jadi sama-sama itu saling menguntungkan, bukan satu dirugikan. Tetapi ternyata takdir berkata lain. Wah, ternyata saya harus pergi ke luar negeri untuk sekolah, mah. Jadi kita berpisah. Nah, ini ada beberapa seperti gitu. Yang mana akhirnya merindukan satu sama lain. Saya harus pergi ke luar negeri untuk sekolah. Saya merindukan mama, ini contoh. Karena ada beberapa seperti gitu tuh. Jejak sudah menegaskan. Yang rindu akan orang tuanya sendiri. Yang mana orang tuanya itu adalah twin flame-nya. Tapi yang tadi saya bilang, tidak terlepas dari itu energi pasangan paling dominan. Jadi saya mengambil energi dari yang paling dominan, yaitu pasangan. Ya, rindu menggebu. Apalagi saya lihat di sini dia ada sakit, dia ada hutang. Dimana dulu saat bersama nggak ada hutang, nggak ada sakit-sakitan. Tapi pada saat berpisah dengan dirimu karena pikiran, karena tekanan, dia sakit. Malah dililit hutang, ada bahkan ditipu. Nah ini ya, jadi logikanya tuh gak bisa main. Ibaratkan dia hancur tanpamu. Karena apa? Separuh jiwanya hilang. Kan kita kalau separuh jiwa hilang itu kan kayak macam teombang ambing ya, kayak gak nyaman.
nggak bisa waras. Akhirnya banyak energi negatif masuk dalam diri kita, bahkan semua kemalangan ataupun ditipu atau apa-apa bencana itu semua datang kepada kita. Ya itu sudah. Karena kita merasa tidak nyaman, kita itu ibaratkan timpang, pincang. Karena tidak ada topangan dari pasangan kita. Nah ini, sama pun dia rasakan, tetapi dia merasa dia santai aja. Ya seolah-olah ya udah biarin aja kita jalani gitu. Padahal sebenarnya dia ada dusta. Begitupun mungkin dirimu, kamu juga berdusta bahwa saya baik-baik saya tanpa dirimu, padahal sebenarnya luka batin dan rasa rindu. Artinya bercampur antara luka batin dengan rasa rindu. Yang mana marah dengan kondisi keadaan dia pergi meninggalkanmu atau dia mencampakkanmu, ya, ataupun mungkin juga marah karena keadaan atau takdir. Jadi bingung, sebenarnya siapa yang mau disalahkan. Bahkan mungkin kadang-kadang kamu menyalahkan Tuhan, ataupun dia menyalahkan Tuhan, kenapa hidup saya seperti gini Tuhan. Nah ini ya, jadi dia menyayangimu, mencintaimu, tetapi ya tidak bisa bersatu, tidak bisa bersama saat ini. Sehingga akhirnya memilih jalan untuk diam, bungkam, ya, atau bahkan pelariannya ya dengan pasangan tadi. Yang saya bilang mungkin dia sudah menikah, akhirnya mau tidak mau dia harus bertanggung jawab dengan pasangannya, tetapi dia merasa tidak bahagia, ataupun dalam tanda kutip, ya saya tetap bersamamu, tetapi koneksi jiwaku tetap bersama Virgo. Makanya saya bilang dia ada drama, di mana dia terlihat baik-baik saja dengan pasangannya saat ini, tetapi ternyata hatinya itu terkoneksi dengan dirimu, di mana dia merindukanmu, jiwanya bersamamu, tapi raganya bersama orang lain. Itu pun mungkin bisa terjadi pada dirimu. Kamu yang bersama pasanganmu penuh drama, kamu seolah-olah mencintai pasanganmu, ya padahal hatimu itu terfokus pada mantanmu. Nah ini kamu bisa menyesuaikan, ya. Seperti gitu yang koneksi ya dari Twin Flame. Semoga resonate ya. Kita lanjut ke soulmate ya. Apa yang dia alami saat ini? Berikan energimu. Saya ambil 5 kartu lagi untukmu, Virgo. Virgo. Kita lihat ya. Di sini ada Five of Wands. Ada juga di sini Queen of Swords. Ada Nine of Pentacles. Ada Six of Pentacles. Dan terakhir di sini ada King of Swords. Oke, untuk soulmate. Saya lihat di sini ya. Soulmate ini kebanyakan saya lihat adalah sebenarnya ya banyak sahabatmu ya yang memang menjadi soulmate untukmu. Tetapi terkadang Virgo ini pun ada saudara ya, keluarga, tetapi Virgo itu serasa kayak menarik diri. Ya, jadi saya bisa memberikan arahan kepadamu dan kamu bisa ternyata saya salah menilai mereka. Karena saya lihat di sini sebenarnya soulmate kamu ini orang-orang yang bisa membantumu. Tetapi terkadang kamu mungkin karena tidak enakan, tidak ingin merepotkan ya, sehingga kamu menarik diri atau bahkan kamu ya menutup diri. Tidak mau ya punya hutang budi gitu. Karena enggak enakan. Padahal mereka membantu dengan sepenuh hati, setulus hati. Cuman terkadang Virgo berpikir bahwa jangan sampai mereka niatnya jahat gitu ya. Jadi saya merasakan di sini ya energi dari dirimu, di mana kamu terkoneksi dengan ya, ataupun mungkin di sini ada juga kakakmu ya, saya lihat di sini. Tapi ya ini bisa kamu sendiri yang menentukan ya, karena ini orang luar, bahkan soulmate adalah pasanganmu. Tetapi di sini ribut aja ya. Sebenarnya bukan ribut sih, tapi kayak seolah-olah kayak diam begitu. Bukan ribut marah ya, tapi kayak macam ya mungkin ada konflik juga, tetapi seolah-olah nggak ada konflik gitu. Bagaimana ya energinya? Saya merasakan energi Virgo dengan dirinya nih kayak nggak enakan gitu, padahal sebenarnya cocok. Ya, dia bisa menopangmu, kamu bisa menopangnya, bekerja sama, tetapi karena merasa tidak enakan akhirnya ya sudah, akhirnya Virgo berjuang sendiri. Padahal banyak orang yang sebenarnya sayang sama Virgo, tapi Virgo merasa bahwa kayaknya saya sendiri, nggak disayang. Itu pemikiran negatif Virgo. Nah ini ya, jadi kamu bisa menyesuaikan.
sahabatmu ya, dia betul-betul ingin menolongmu tapi kamu nggak usah, sudah nanti saya sendiri aja, saya mampu kok, saya bisa. Padahal kamu itu sebenarnya nggak mampu gitu. Kamu butuh pertolongan tapi karena nggak enakan dan mandiri, kamu nggak mau mempersulit orang lain, sehingga ya itu akhirnya kamu berjalan sendiri. Padahal sebenarnya itu mereka soulmate-mu yang mana dituntun semesta untuk menolong kamu. Tapi karena kamu terlalu nggak enakan, sehingga mau tidak mau menolak bantuan dari mereka atau menolak pemberian bantuan dari semesta. Ya, jadi kamu tuh kayak merenung, padahal mereka tuh mau membantumu loh. Ya, mau bekerja sama. Ya, terus mau pokoknya menyamankan dirimu, tetapi terkadang kamu tuh kayak macam nggak mau merepotkan, ya pokoknya seperti gitulah, nggak mau merepotkan atau nggak mau dipersulit dan sebenarnya mereka tidak mempersulit, cuman kamu nggak enakan aja. Nah itu, ya itu kisi-kisinya. Kenapa? Karena kamu begitu tertutup, Virgo. Jadi saya nggak terlalu bisa memberikan banyak ya, cuman saya memberikan arahan kepada kamu bahwa ada soulmate-mu yang mana dia mendukungmu, ada sahabat yang betul-betul inginkan kamu ceria, canda tawa, ceria, pasanganmu juga sama, tapi karena tidak enakan sehingga kamu begitu tertutup, sehingga kamu tuh lebih banyak mendengar ya, ibaratkan kamu yang menjadi penerima dari luapan emosi mereka, sedangkan mereka tuh juga bisa menerima luapan emosi kamu, tapi kamu nggak mau gitu. Jadi ya jangan kamu berpikir bahwa tidak ada soulmate-mu banyak, cuman terkadang kamu tidak peka terhadap apa yang mereka berikan kepada kamu. Kenapa? Karena kamu tidak enakan gitu ya, macam serasa risih karena saya lihat di sini Virgo mandiri dan tidak mau merepotkan siapapun. Nah gitu ya. Terkadang malah kamu itu minta bantuan kepada orang toksik ya, makanya kamu berpikir jangan sampai semuanya ini toksik, padahal ada juga yang memang tulus untukmu. Nah ini hati-hati ya, jangan sampai orang toksik kamu bilang sahabat, sedangkan orang yang betul-betul menyayangimu, mencintaimu, kamu bilang mereka tuh toksik. Mungkin cara berbicara mereka kasar, ataupun suka to the point ya, tetapi mereka tidak munafik. Dibandingkan orang toksik yang depan manis, di luar manis, di depan kamu manis, tapi di belakangnya menusuk. Nah ini hati-hati. Ingat, semua orang tidak sama. Adapun orang yang baik dan tulus untukmu ya. Oke. Jadi itu ya yang saya lihat dari koneksi kamu dengan soulmate-mu. Tidak terlalu banyak karena kamu tertutup orangnya. Jadi cuman itu yang saya bisa berikan kisi-kisi. Tentukanlah siapa orangnya ya. Oke, sekarang kita ke karmik. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Saya ambil 5 kartu lagi untuk dirimu yang dimana kamu terkoneksi dengan karmik. Di sini ada Two of Cups. Di sini ada Strength. Di sini juga ada The Devil, ada Knight of Cups, dan ada Hermit, The Hermit. Wow. Jadi kamu terkoneksi dengan orang yang egois. Nah ini salah satu yang tadi saya bilang, kamu merasa bahwa menganggap bahwa ini orang baik loh, sahabat saya, padahal itu orang toksik loh, yang kamu merasa bahwa saya harus dekat mereka ya, yang kaya tapi sombong ya, karena kaya jadi kamu nggak apa-apa deh sombong, yang penting dia bisa bantu saya, padahal mereka bantu tapi tidak setulus hati. Nah ini ya ada dia membantu tapi ember di belakang, cerita kamu, dia tuh pinjam duit, kere, terus wah dia baru putus cinta, ditertawa-tertawakan, seolah-olah itu guyonan yang harus ditertawakan, padahal itu seharusnya ya dia merasakan bahwa sahabatnya atau orang-orang ini ya, entah kamu yang mana sudah menyakitimu ya, mereka harus bisa mendukungmu, tapi malah mereka tertawa ya. Waduh, saya merasakan di sini ada energi narsistik, personality disorder ya, karena ada devil. Serasa kamu itu mati jiwanya walaupun masih bersama dengan orang-orang ini, karena circle kamu entah dengan pasangan, ini kebanyakan ya, entah dengan pasangan, entah dengan sahabat atau circle kamu ya, dia ibaratkan menuntunmu di dalam kegelapan tetapi hanya seberkas cahaya gitu
Yang bisa mana kamu tetap bisa terjatuh walaupun ada cahaya sedikit. Di mana ya cahaya itu juga bisa redup, padam kalau ditiup angin. Yang mana kamu merasa bahwa mereka itu penolong. Padahal mereka itu adalah toksik, yang mana mereka hanya mengkamuflase. Di mana saat kamu ada uang, di mana saat kamu bisa memberikan kebahagiaan, mereka ada padamu. Tetapi pada saat mereka tidak memberikan, ya, ataupun mungkin kamu tidak memberikan, ya, mereka pergi. Ya, jadi ibaratkan gini, maaf mungkin ada saya salah ucap ya. Kalau kamu mempunyai sesuatu, dia datang kepadamu. Ataupun sebaliknya ya hampir mirip. Kamu tuh kadang-kadang begitu, ya. Kalau mereka punya sesuatu, mereka datang, kamu ke mereka, mereka bantu tapi mereka tidak setulus hati. Malah cerita-cerita. Ya. Ataupun kalau narcissistic personality disorder, ya itu pasangan mau pemalas, mau dilayani, mau di semua kebutuhannya tetek bengek sampai keluarganya juga harus kamu yang menanggung, tidak mau introspeksi diri, tidak mau meminta maaf kalau salah, ya, harus menguasai dirimu dan hartamu, mengatur-ngatur dirimu, overprotective, tuduh ini tuduh itu, membenarkan kesalahannya. Karena saya bilang di sini narcissistic personality disorder ada. Ya, yang mana dia tuh kayak macam harus dia yang jadi prioritas, yang mana dia harus menjadi orang yang selalu disanjung. Harus dia mendapatkan panggung. Ya, dan harus kamu layani. Dia itu menuntut kesempurnaan padahal dia tidak ngaca. Apakah dia sudah sempurna untuk memberikan kesempurnaan padamu? Ini contoh ya. Ataupun energinya juga bisa terbolak-terbalik. Virgo lah yang narsistik. Nah, ini ada. Karena saya bilang energinya bisa terbolak-terbalik, kamu menyesuaikan saja. Kalau ini terjadi pada dirimu, kamu introspeksi diri. Karena kasihan tekanan buat orang-orang di sekelilingmu, terutama pasangan. Tetapi kalau kamu yang tertekan dengan orang ini, berarti kamu terkoneksi dengan karmik. Ya. Terus bagaimana supaya kita terlepas dengan karmik, Kak? Ya, itu personal reading. Silahkan hubungi saya, WA saya. Tetapi itu berbayar. Karena apa? Setiap energi orang untuk masuk di energi itu 100% energimu tuh tidak gampang ya. Jadi kenapa itu harus ada casnya. Makanya beberapa hari kemarin personal reading banyak ya, makanya cuman berapa saja saya sempat drop. Nah itu, karena kalau saya drop kan otomatis saya harus istirahat, ataupun mungkin kalau energinya atau trouble dengan kodam penjaga ataupun bagaimana ya bisa saya masuk rumah sakit. Ini contoh tapi belum pernah ya, tetapi biasa sakit kepala otomatis saya beli obat. Jadi seperti gitu ya. Untuk terlepas dari karmik ya nanti bisa personal reading, karena untuk orang terlepas dari karmik pribadi tuh masing-masing tidak semua sama. Kita lihat dari koneksi kamu dan energi ya. Oke, jadi seperti gitu ya, karena karmik ini ya agak sedikit berat bersamamu. Ini ada di pasangan, ada di rekan kerja atau pimpinan, ya, yang toksik, yang hanya mau mengambil keuntungan dari dirimu, menekanmu, baik emosional ataupun secara mental dan fisik. Jadi hati-hatilah untuk berada dengan orang-orang ini. Kalau tidak ya mungkin kesehatanmu juga nanti akan terenggut, dan kebahagiaan. Atau bahkan kamu membuang-buang waktu untuk menggubris atau ya hidup dengan orang yang tidak membuat kamu bahagia. Jadi seperti gitu. Kalau kamu koneksimu saat ini dengan orang yang seperti saya bilang tadi, suka egois, main perempuan, main cowok, apa selingkuh lah seperti gitu ya. Ataupun mungkin kondisinya mau serakah, kompetisi tidak sehat, ataupun mungkin kondisinya juga mau dilayani, menuntut kesempurnaan dan lain-lain yang seperti saya bilang, berarti kamu itu terkoneksi dengan karmik. Jagalah jarak supaya hidupmu waras dan mentalmu sehat. Seperti gitu ya. Oke, jadi seperti gitu ya. Maaf agak berisik ya. Oke. Itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Ya, dan semoga ke depan hidupmu jauh lebih bahagia, dipenuhi kelimpahan, dan dicintai dengan orang-orang yang tepat. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Isya Tarot dan Isya Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.